Oke, anak-anakku, kali ini kita akan bahas tentang stoikisme percintaan. Sambil menemani istirahat kamu ya, disimak yang pelan-pelan aja. Ini percintaan ini banyak ya, tapi biasanya memang ada salah satu yang paling fenomenal adalah kenapa manusia sangat takut kesepian. Sampai rela memilih orang yang salah. Ada nggak di antara kalian yang sampai sekarang masih bimbang ya? Apakah pasanganmu itu salah atau tepat atau enggak gitu ya? Jadi gini nak, berkaca dari bapak sendiri ya. Jadi semakin tua itu kadang bapak itu semakin sadar bahwa ada satu hal yang begitu pahit ya dalam sebuah hubungan percintaan di anak-anak muda seperti kalian. Itu banyak di antara kalian yang sebenarnya tidak memilih pasangan karena benar-benar siap mencintai, tapi karena takut sendirian. Ya. Nah, sebetulnya manusia yang takut sendirian itu sisi jeleknya itu dia bisa berpotensi mengambil keputusan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Kadang dia tahu loh kalau pasangannya itu manipulatif, tapi tetap aja bertahan. Dia juga tahu pasangannya suka merendahkan, tapi tetap dilanjutkan. Dan dia sangat-sangat sadar bahwa hatinya itu tidak tenang menjalani hubungan, tapi tetap aja dipaksakan. Nah, kenapa ya alasannya bisa seperti itu? Karena memang otak manusia itu punya ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Yuk, ketakutan ditinggalkan. Makanya banyak orang lebih takut tidur sendiri daripada hidup salah selama puluhan tahun. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur. Manusia-manusia modern ya seperti kalian itu kadang yang dipikirkan itu yang penting ada yang sayang aja pokoknya, ya kan? Padahal ya ndak semua rasa sayang itu membuat hidupmu tumbuh, ya kan? Ada hubungan yang sebetulnya membuatmu semakin waras, tapi ada juga hubungan yang perlahan justru menghabiskan jiwamu. Nah, Stoik sendiri dari dulu sangat keras ya tentang prinsip ini. Ya. Epictetus itu pernah mengingatkan, manusia yang tidak bisa berdiri tenang dengan dirinya sendiri akan mudah diperbudak oleh hubungan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu seseorang takut kesepian, ya, terutama kesepian yang berlebihan, biasanya dia mulai rela menukar harga dirinya demi ditemani. Dan itu adalah awal dari sekian banyak penyesalan-penyesalan nantinya. Nah, bahkan ada satu lagi yang paling berbahaya nih nak. Kebanyakan manusia bahkan tidak sadar kapan sebenarnya mereka mulai memilih pasangan dengan cara yang salah. Coba direnungkan lagi ya anak-anakku ya. Dan kenapa sih orang tuh sering salah memilih jodoh? Padahal dia sudah merasa pakai hati sebetulnya. Nah, ini ironis nak. Manusia itu sering bangga berkata, aku udah memilih dia itu pakai hati loh gitu. Padahal hati manusia sering paling tidak stabil tuh saat kesepian. Ya. Hati manusia itu sering tidak stabil di saat dirinya itu lagi kesepian. Waktu jatuh cinta, kamu itu otaknya kadang mulai aneh, ya. Pasangan red flag dibilangnya lucu itu.
sikap posesif malah dianggap perhatian. Dan emosi yang meledak-ledak dari pasanganmu itu dianggap cinta yang besar. Dan ini juga bukan cuman soal perasaan aja. Bahkan psikologis pun menyebutkan bahwa manusia yang sedang dimabuk cinta itu cenderung kehilangan kemampuan melihat realitas secara objektif. Makanya kan Bapak selalu bilang, jangan percaya penuh pada penilaianmu sendiri saat sedang terlalu jatuh cinta. Kenapa? Karena banyak orang pintar berubah menjadi bodoh saat emosinya lapar. Nah, Stoik sangat memahami jebakan ini. Seneca juga pernah memperingatkan, emosi yang terlalu kuat bisa membuat manusia kehilangan kemampuan dalam menilai sesuatu dengan jernih. Dan satu hal yang paling menyeramkan adalah banyak orang sebenarnya sudah melihat tanda-tanda buruk sejak awal. Tapi naasnya, dia memilih untuk mengabaikan. Karena apa? Karena takut kehilangan rasa nyaman yang sementara. Dan disitulah sebuah tragedi akan dimulai. Kenapa red flag sering terlihat kecil di awal, tapi jadi besar setelah menikah? Nah, manusia itu punya kebiasaan aneh. Dia itu sering berharap gini, udahlah, nanti dia juga berubah. Nanti dia juga akan menyesuaikan kok. Seiring berjalannya waktu, pasti dia lama-lama paham kok. Yo, kalimat ini kelihatannya sederhana, Ning, tapi sudah menghancurkan banyak banget dari hidupmu itu. Nanti kalau udah nikah dia lebih dewasa, nanti kalau udah punya anak pasti sadar, nanti kalau sudah serius pasti berubah. Ndak, nak. Ndak semudah itu dan ndak sesederhana itu. Dan Stoik itu punya pandangan yang benar-benar keras soal karakter manusia. Bunyinya gini, nak. Karakter yang tidak dilatih akan tetap muncul bahkan saat cinta sedang besar-besarnya. Gitu, nak. Jadi kalau sekarang dia itu gampang merendahkan kamu, ya suatu ketika kalau sudah nikah ya kamu akan kena juga. Dan kalau sekarang dia tidak bisa mengendalikan emosi, nanti ketika sudah nikah rumah tanggamu akan jadi korban. Dan kalau sekarang dia hidup dari validasi, ya nanti kesetiaannya itu akan rapuh. Dan yang paling mencengangkan justru gini, nak. Kebanyakan manusia sebenarnya tidak benar-benar tertipu. Mereka cuma sedang sibuk bernegosiasi dengan kenyataan. Ya, karena menerima kenyataan kadang lebih menyakitkan daripada hidup dalam harapan palsu. Dari sini kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Kenapa justru hubungan yang paling membuat kita candu sering menjadi hubungan yang paling berbahaya? Oke, akan Bapak bahas juga nih. Kamu pasti akan deg-degan dengar ini. Oke, kenapa hubungan yang paling membuat deg-degan justru sering paling merusak? Nah, ini salah satu ilusi terbesar manusia modern. Mereka tuh mengira kalau hubungan tuh terasa intens, ya, terasa deket, itu dikiranya cintanya tuh besar, padahal belum tentu. Kadang itu cuman ketidakstabilan emosional aja kok. Hari ini diperhatikan penuh, besoknya mungkin akan diabaikan. Hari ini dibuat merasa spesial, besok dibuat cemas. Dan anehnya, otak manusia itu bisa kecanduan pola-pola seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena ketidakpastian menciptakan dopamin. Ya kan? Ini kadang-kadang mungkin ada yang pernah dengar ya, teknik mendekati seseorang dengan metode tarik ulur. Ya. Ini teknik
naiknya itu ya hari ini kelihatan perhatian, besok kelihatannya nggak begitu perhatian. Ini juga sekilas aja sih. Mungkin bagi kamu yang belum mendapatkan pasangan, sebetulnya ada teknik dark psychology nih yang bernama tarik ulur nih. Boleh dicoba ya. Kenapa tarik ulur ini menjadi worth it bagi kalian yang belum dapat pasangan? Ya karena memang otak manusia bisa kecanduan pola kayak gitu ya. Ketidakpastian menciptakan dopamin. Makanya banyak orang yang salah mengira ya, dikiranya cemas itu artinya cinta, padahal ya belum tentu. Stoik sangat hati-hati pada emosi yang terlalu meledak-ledak loh nak. Karena hubungan dewasa biasanya justru lebih tenang rasanya. Tidak membuatmu terus menebak-nebak gitu ya. Tidak membuatmu kehilangan harga diri demi sedikit perhatian. Dan tahu nggak yang paling menyeramkan? Banyak orang justru merasa bosan saat diperlakukan dengan sehat. Kenapa? Karena dia sudah terlalu terbiasa dengan drama. Ada nggak sih yang hubungan itu kalau terlalu lurus aja gitu malah kelihatannya biasa aja, tapi kalau terlalu banyak dramanya, terlalu banyak ngambeknya, biasanya malah semakin menegangkan ya, semakin menantang lah, ada yang bilang kayak gitu. Tapi sebetulnya ini penyakit kok. Nah, kita akan masuk juga ke sebuah fakta yang juga sering dianggap aneh. Kenapa orang yang tenang malah sering dianggap membosankan? Ini banyak ya, di film-film gitu juga kadang banyak menceritakan tentang tokoh yang kelihatannya tenang, culun gitu ya. Kutu buku itu malah justru dianggap membosankan. Tapi kalau yang bad boy biasanya malah dianggap asik dan menyenangkan. Kenapa ya bisa begitu? Jadi gini nak, karena manusia modern itu terlalu terbiasa hidup dalam stimulasi. Hubungan harus seru terus, harus intens terus, harus romantis terus gitu ya, harus penuh dengan kejutan-kejutan baru. Padahal nantinya yang namanya rumah tangga nyata itu nggak hidup dari sensasi loh. Rumah tangga yang nyata itu hidup dari kestabilan, dan ini yang baru dipahami banyak orang setelah terlambat. Jadi pasangan yang dewasa biasanya itu tidak membuat hidupmu seperti roller coaster. Dia tidak membuatmu cemas setiap malam. Dia juga tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu terus-menerus. Dan filosofi stoik yang akan Bapak jelaskan ini sangat tajam. Kedamaian sering terasa membosankan bagi manusia yang terbiasa hidup dalam kekacauan. Jadi manusia-manusia yang hidup dalam kekacauan kalau diajak damai itu biasanya mereka bosan. Makanya banyak orang menolak hubungan sehat. Ya karena tidak menggairahkan hubungan sehat itu. Tapi kalau hubungan yang tidak sehat, itu terasa banget tantangannya itu luar biasa mendebarkan. Kayak bikin candu gitu loh nak. Gitu. Nah padahal yang dia sebut sebagai gairah itu ya sebetulnya kecemasan itu sendiri. Gitu. Nah sekarang Bapak mau ngomongin tentang orang-orang yang paling berbahaya untuk dinikahi. Jadi gini nak, ini adalah bagian yang jarang dibahas dengan jujur sejujur-jujurnya ya. Jadi ada orang yang terlihat sangat mencintai pasangannya loh, padahal sebetulnya dia cuma takut ditinggalkan. Akhirnya hubungan jadi penuh kontroversi ya. Akhirnya jadi dikontrol oleh pasangannya itu. Sedikit telat bisa dibales panik. Sedikit berubah ya langsung curiga. Sedikit konflik akhirnya langsung ngancem pergi. Kenapa? Karena pasangan dijadikan obat luka batin. Padahal stoik sendiri selalu menekankan manusia harus bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Karena kalau tidak, pasanganmu nanti bukan jadi teman hidup,
tapi jadi tempat pelampiasan luka yang belum selesai. Dan percaya saja sama Bapak, ini melelahkan banget, Nak. Sangat melelahkan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nggak menyesal pilih jodoh? Gini, coba kamu tuh sejak sekarang tuh berhenti cuman bertanya, aku cinta nggak? Itu nggak usah tanya kayak gitu, itu terlalu dangkal untuk keputusan sebesar pernikahan loh, Nak. Tapi tanya juga, kalau hidup lagi sulit, dia tetap stabil nggak? Kalau kamu gagal, dia tetap menghormatimu nggak? Kalau ada konflik, dia mau belajar nggak? Dan kalau dunia lagi berat, dia jadi tempat yang tenang atau justru malah jadi sumber kelelahanmu nanti? Karena cinta itu bisa membuatmu menikah cepat, tapi karakter yang menentukan apakah kamu bisa bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan di titik ini, baru manusia sadar ada hal yang justru paling menyakitkan. Baiklah anakku, intinya salah memilih pasangan itu jarang menghancurkan hidupmu sekaligus memang. Biasanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit gitu. Nanti lama-lama harga dirimu turun perlahan, ketenanganmu hilang perlahan, energi hidupmu hilang perlahan, sampai suatu hari kamu itu bangun pagi dan sadar, ya Tuhan, aku sudah terlalu jauh meninggalkan diriku sendiri. Makanya jangan terlalu terburu-buru memilih hanya karena takut ditinggalkan. Karena kesepian masih bisa disembuhkan kok, Nak. Tapi hidup puluhan tahun dengan orang yang salah bisa membuat seseorang perlahan kehilangan jiwanya sendiri. Dan percaya saja sama Bapak, salah satu keberuntungan terbesar dalam hidup bukanlah menemukan orang yang paling membuatmu mabuk cinta, tapi menemukan orang yang saat hidup sedang berat tetap membuat isi kepalamu tenang. Dan terakhir, cinta bisa membuat dua orang saling mendekat, tapi hanya karakter yang menentukan apakah mereka bisa saling menyelamatkan atau saling menghancurkan.